Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 variabel cinta yang para pecinta yang sejati harus siap menjalani atau menerimanya. Variabel yang pertama tadi saya sebut adalah fitrah. Jadi cinta itu adalah fitrah. Mendapat anugerah cinta, mari kita terima, kita syukuri. Meskipun nanti juga kita jalani di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi, tidak salah anugerah cintanya. Cuma kita hidup ini ada nilai dan norma yang harus kita ikuti. Karena kalau tidak, cinta itu justru akan menghancurkan kita. Kalau kita tidak mengikuti nilai dan norma, kita justru merendahkan cinta kita sendiri. Kita menjatuhkan cinta kita ke level yang paling bawah. Kemarin-kemarin ini kan rame itu kasus pelakor lah, kasus macam-macam itu. Ya kalau bahasa saya, seandainya memang itu cinta, bukan cintanya yang salah, tapi cara mengekspresikannya yang tidak di jalan yang sebenarnya. Mengapa? Ya karena dengan jalan menabrak nilai, menabrak norma dalam kehidupan ini, sebenarnya dia justru merendahkan cintanya sendiri, menjatuhkan cintanya sendiri. Karena cinta yang seperti itu jatuhnya akhirnya tidak pada ranah cinta yang tulus, murni, sejati, memberdayakan, tapi cinta yang menghinakan, cinta yang diliputi oleh nafsu dan kesenangan jasmania. Jadi fitrah itu ciri pertama. Yang kedua, cinta itu pasti penuh tantangan. Jawablah tantangan itu dengan cara yang cerdas, cara yang berakhlak, cara yang beradab. Kalau teman-teman masih ingat, tantangan hidup kita yang paling utama, termasuk dalam cinta, itu kan ada 4. Tantangan yang berhubungan dengan alam, yang sifatnya sunnatullah. Yang kedua, tantangan sejarah, jadi situasi hidup. Yang ketiga, tantangan masyarakat. Tantangan masyarakat itu ya norma, adat, tradisi. Dan yang keempat, tantangan dari ego kita sendiri. Ingin enak, ingin senang, ingin nyaman. Ini tantangan dari ego kita sendiri. Mari kita taklukkan tantangan ini secara benar, secara baik, secara indah. Kita taklukkan tantangan ini secara berakhlak, secara beradab. Tidak menyimpang dari jalan yang diinginkan oleh Allah dan tidak merambah jalan yang dimurkainya. Jadi ada tantangan yang sifatnya alamiah, berhubungan dengan situasi hidup kita yang sifatnya sunnatullah, mungkin berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan usia, berhubungan dengan kekuatan, dan lain sebagainya. Ini tantangan alam. Ada tantangan sejarah. Tantangan sejarah itu berhubungan dengan situasi hari ini. Mungkin hari ini situasinya pandemi, jadi kita jaga jarak, tidak boleh sering-sering ketemu bareng. Ini kan tantangan sejarah. Ada tantangan masyarakat. Tantangan masyarakat itu tantangan norma, adat, tradisi yang kadang-kadang tidak terlalu ramah pada para pecinta karena dia memikirkan pemenuhan aturan-aturannya. Ini juga kita taklukkan secara berakhlak, beradab, benar, baik, indah. Dan yang paling berat sebenarnya tantangan cinta dari ego kita sendiri. Jadi keinginan kita, kesukaan kita, kenikmatan yang kita inginkan, dan lain sebagainya, itu tantangan ego. Jihad akbar kita justru perang melawan diri kita sendiri. Termasuk jihadnya para pecinta.
Maka teman-teman, unsur kedua dari cinta adalah tantangan. Kalau tadi Romeo and Juliet, tantangannya adalah tradisi adat yang feodal, kemudian jiwa muda, keremajaan mereka yang meledak-ledak. Kalau sayap-sayap patah, tantangannya adalah rezim agama, rezim kelembagaan agama yang ingin menang sendiri, ingin berkuasa atas nama agama, yang menyulitkan Gibran untuk dekat dengan kekasihnya. Dan juga jiwa Gibran yang introvert, tidak ingin terang-terangan menyatakan perasaannya. Dengan bagi saya, bahasa saya ego tadi. Kalau Khusro Shirin ini lebih kompleks lagi, tantangannya macam-macam, sejarah, masyarakat, juga ego. Hari ini kita belajar juga tenggelamnya kapal Van der Wijk. Di situ ada tantangan dari budaya, dari tradisi, juga tantangan dari kepribadian masing-masing. Tantangan kita selesaikan, kita carikan solusi lewat unsur yang ketiga, yaitu perjuangan. Perjuangan cinta kita, saya bilang tadi, tetap dijalankan dalam koridor kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Dengan cara yang berakhlak sekaligus beradab. Jangan lupa, pastinya dalam perjuangan ada pengorbanan. Kalau tidak berani mengambil resiko berkorban, ya cinta kita tidak akan sukses. Karena itulah sunnatullahnya. Jadi itu garis-garis bawah dari narasi-narasi tentang cinta dan patah hati dari novel-novel yang kita jelajahi bulan ini. Terakhir, saya ingin menyampaikan ada 4 hal yang jangan sampai hilang cerita cinta apapun yang kita jalani dalam hidup ini. 4 hal ini akan jadi kunci lurus tidaknya jalan hidup kita dalam cinta. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, saya baca saja kata-katanya, teman-teman merenunginya sendiri. Karena waktunya saya kira sudah pas, sudah habis untuk malam hari ini. Jadi para pecinta, ingatlah 4 hal ini jangan hilang. Yang pertama, badan sehat. Yang kedua, akal sehat. Yang ketiga, nilai-nilai dalam hidup. Yang keempat, akhlak dan juga adab. Tidak ada gunanya sedalam apapun cintamu kalau engkau tidak sehat badanmu. Orang sakit-sakitan tidak bisa apa-apa meskipun dirinya penuh cinta. Jangan lupa juga akal sehatmu. Kalau akalmu tidak jalan, tindakanmu yang engkau kira menunjukkan cinta atau menguatkan cinta bisa jadi hanya akan meruntuhkan cinta, menghinakan cinta. Akal sehatmu tetap harus jalan. Yang ketiga, hidupmu tetap harus berpegangan pada nilai-nilai, pada norma-norma kemanusiaan. Karena cinta justru adalah hakikat kemanusiaan itu sendiri. Cintamu harus tetap manusiawi, bahkan naikkan levelnya ke arah nilai-nilai ilahi ketuhanan. Jangan berhenti di cinta level nafsu, level hasrat kenikmatan belaka. Maka cintamu harus tetap punya nilai. Dan yang terakhir, ekspresikan cintamu secara akhlak dan secara adab. 4 hal ini akan jadi kunci kemuliaan cintamu, kesuksesan cintamu, di samping engkau harus mau berjuang dan juga siap berkorban. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.